Oke, Ini oke. tenang Mas Inung, ya, sesama orang Jogja bersaudara, Oh, ya, oh. sesama keluarga Universitas Gadjah Mada, jangan ada dusta di antara kita, oke? Bener. Kami ingin ya bersama-sama mengembalikan marwah, ya, nama baik, ya, Universitas Gadjah Mada yang saat ini tercemar hanya karena selembar ijazah. Nah, mosok sih hanya karena selembar ijazah ini bangsa kita ini menjadi terkoyak-koyak. Alumni UGM harusnya bangga. Ya, mana alumni UGM mana? Ijazahnya tunjukkan Teman-teman tunjukkan. dong. Ini ijazahku, bro. Ini ijazahku, sis. Mana ijazahmu? Nah, kita ngomongin soal ini Mbak Agi, ya, ngomongin soal masih menarik soal Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi itu kan mestinya memang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, tapi periksanya sebagai pelapor loh sebenarnya dia gitu. Tapi Iya. anehnya dia kenapa kemudian dia menunda itu gitu. Padahal sebenarnya harusnya sebagai pelapor itu kalau diperiksa dia berkepentingan dong segera memenuhi panggilan itu supaya kasus dia bisa diselesaikan gitu. Tapi anehnya ternyata walaupun dia nyatakan dia masih kondisi nggak sakit, tapi aktivitasnya luar biasa kan. Selama itu dia sampai memberikan pengarahan di Kongres PSI, kemudian juga bertemu dengan bahkan kulineran loh, bukan sekedar bertemu saja loh. Berkulineran itu keluar itu kan berarti orang kalau bisa keluar makan malam itu ya berarti harusnya sehat gitu kan. Dan kemudian juga sempat mengantar ke bandara dan sebagainya. Memang kita melihat masih ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan dia sakit. Tapi sebenarnya Pak Jokowi itu kapan sakit dan kapan nggak sakit sih gitu. Karena kalau disebut dia sakit ngakunya enggak, dia alergi kan gitu, katanya dia cuma alergi aja. Tapi ketika mau dipanggil polisi kok dia ngaku sakit kan gitu. Iya, jadi sebetulnya Pak Jokowi ini diundang untuk diperiksa begitu ya oleh Polda Metro itu memang seharusnya jalurnya seperti itu, bukan yang dilaporkan dulu yang diperiksa. Harusnya yang sebagai pihak yang pelapor, kemudian dia diperiksa lebih dulu, baru kemudian pihak yang dilaporkan itu yang diperiksa. Yang kalau seandainya pihak yang dilaporkan dulu yang diperiksa, sementara belum memahami pihak pelapornya ini bukti-buktinya apa dan sebagainya, ya mana bisa gitu kan. Itu yang diprotes betul kan oleh Rocky Suryo dengan mendatangi Polda Metro apa dan sebagainya begitu. Dan mereka juga apa namanya, kalau perlu gelar perkara khusus itu diulang karena memang tidak ada ijazah aslinya Jokowi. Dan kalau para pengamat hukum saya lihat mereka mengatakan sementara yang dipersoalkan adalah ijazah asli gitu. Jadi bagaimana si barang gitu, barang yang dipersoalkan ini tidak dihadirkan pada gelar perkara. Harus dihadirkan di situ begitu kan Mas Hersu. Seperti misalnya persenjataan misalnya, atau terjadi pembunuhan misalnya, mohon maaf ya ini contohnya, atau sebuah pemalsuan misalnya uang palsu lah, uang palsu. Uang palsu itu uang palsunya kan dihadirkan di situ. Saya masih ingat anak-anak mahasiswa saya kemudian mereka belajar praktek gitu ya, anak mahasiswa saja mereka sangat-sangat kritis. Jadi uang palsunya begini bentuknya apa dibahas dan sebagainya begitu. Karena ikut hadir pada itu. Dan kemudian juga misalnya pada mohon maaf misalnya pemerkosaan, pembunuhan itu dihadirkan semuanya bahkan sampai ke pakaian-pakaian dalamnya apa dan semuanya. Jadi supaya orang memang betul-betul melihat begitu kan Mas Hersu. Bahkan kalau ada CCTV apa dan sebagainya juga itu disita. Nah, ini bagaimana mungkin sebuah laporan seperti itu ijazah aslinya tidak disita, bahkan katanya waktu itu dibawa pulang dengan diuwel-uwel seperti itu, yang mana mungkin kita nguwel-uwel ijazah kita begitu kan. Dan sampai sekarang pun juga tidak ada. Jadi kemarin itu gelar perkara khususnya apa ya sebetulnya? Nggak ada yang istimewa betul di situ kalau ijazahnya Pak Jokowi yang katanya diklaim sebagai asli itu tidak dibawa atau tidak diperlihatkan gitu ya, akan makin memperkeruh. Dan kita lihat ya Mas Hersu, ini apa saja sih aktivitas Pak Jokowi begitu? Kok dia jangan-jangan karena memang dia tidak siap gitu ya untuk selalu mengatakan kalau disuruh polisi maka akan melakukan, kalau disuruh oleh hakim maka itulah yang akan dilakukan gitu. Tapi saya nggak yakin kalau Pak Jokowi itu sebetulnya siap untuk bersidang, siap karena di sidang dia harus menunjukkan ijazah aslinya kan. Tidak mungkin, tidak akan ada lagi
persidangan seperti di era Gus Nur dan juga Bambang Tri, yang Ya, tapi dimana kan kasus ini kan nggak diarahkan ke ijazah, Mbak, dalam kasus yang di Polda Metro Jaya ini lebih pada soal apa dugaan fitnah dan juga menyebarkan kabar bohong kan? iya, tapi dugaan fitnah dan menyebarkan kabar bohong tentang apa? Iya, iya, tapi Tentang ijazah palsu kan? iya. Iya, subjeknya itu kan ijazah palsu. Ya. Akan bisa dibilang fitnah dan kabar bohong kalau seandainya memang ada ijazah aslinya. Hmm, Tapi kalau tidak ada ijazah aslinya, bagaimana membuktikan bahwa mereka memfitnah? hmm, Begitu kan? Jadi Pak Jokowi harus membuktikan ijazah asli itu begitu. Tapi ya itu tadi ya, kita melihat seperti kata Mas Yesu, aktivitas yang menandakan bahwa Pak Jokowi sehat, yaitu ajudannya membantah bahwa video Pak Jokowi naik ATV yang ada di Bali itu adalah editan. hmm, Dan lewat Instagramnya Pak Jokowi sendiri dia mengatakan asik sekali sampai sebenarnya tidak ingin berhenti begitu. hmm. Ya orang yang tidak ingin berhenti, orang Tidak yang bisa berhenti, nah, bukan tidak ingin tidak bisa berhenti. berhenti begitu ya. Itu kan orang sangat bergairah dan sehat, ada di outdoor, di bawah sinar matahari gitu, di pantai, yang artinya orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang sehat begitu. Eh, kita ketika itu meragukan kesehatannya begitu Hmm, karena hmm, hmm. memang terlihat tanda-tanda kulitnya, wajahnya, dan sebagainya. Tapi dia sendiri mengatakan sehat dan dari apa namanya ajudannya yang Mas Hersu dia mengatakan bahwa itu tidak menular. Jokowi hanya alergi kulit biasa. Pak Jokowi hanya alergi kulit biasa. Hmm, Tetap melayani permintaan foto karena itu tidak menular gitu ketika itu kompol Sarif kan. hmm, Ya ada mungkin yang belum tahu secara langsung hanya melihat dari layar TV dia mengatakan gitu. Karena mungkin muncul di kulit beliau jadi banyak yang nanya. Enggak menular dia mengatakan. Jadi alergi kulit tidak mengganggu aktivitas Pak Jokowi, tetap main dengan cucu, sepedaan, melayani foto warga, dan dikatakan sehat bahwa nih kutipannya ya, pada tanggal 5 Juni. Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan ini udah lama banget loh. hmm. Ketika itu Akhir masih April ya. iya, betul. Tapi secara fisik fit banget katanya. Mungkin cuaca ya di Vatikan penyesuaian pulang ke Indonesia beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin sepedaan Car Free Day, hanya saja mungkin alergi muncul di kulit beliau. Enggak ada ngerasain panas demam, hanya alergi biasa. Demam saja tidak, ini tidak. Hmm, Tapi dikatakan sekarang oleh Rifai Kusuma Negara yaitu pengacara Pak Jokowi bahwa sekarang sedang observasi begitu. hmm, Pak Jokowi sedang diobservasi. Jadi harus ada keterangan dari dokternya gitu yang membolehkan dia untuk melakukan perjalanan keluar kota begitu. Cukup fit untuk melakukan. Benar, minggu lalu kami sudah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya, kata Rifai ya. Tapi karena kondisi kesehatan Pak Jokowi yang tidak memungkinkan keluar kota, masa observasi dokter, maka kami memohonkan penundaan pemeriksaan. Alasannya adalah kesehatan. Tapi sebelumnya mengatakan saya sehat begitu. iya. Jadi coba kita lihat ini satu lagi Mas Hersu, apa sih observasi itu? Di sini saya mencari di internet ya. Observasi penyakit adalah proses pemantauan dan penilaian sistematis terhadap kondisi kesehatan seseorang untuk mengumpulkan data yang relevan untuk diagnosis dan penanganan lebih lanjut. Ini melibatkan pengamatan langsung terhadap tanda vital. Biasanya observasi itu dilakukan pada awal pemeriksaan. Observasi baru kemudian ada diagnosis begitu. Ini kan sudah lewat observasinya. Bahkan dikatakan sudah pemulihan. Jadi kita tinggal melihat sebetulnya ada apa dengan Pak Jokowi. Hmm, ya. Apakah apa namanya menunda-nunda begitu ya, terus kemudian juga tidak siap menghadapi persidangan gitu karena Ya. dia memang tidak pernah sama sekali Ya. menunjukkan ijazah aslinya. Tapi saya tertarik soal kesehatan Pak Jokowi ini dari bahasa tubuhnya ya, terutama yang kelihatan banget ketika dia melepas Pak Prabowo di bandara. Iya. Ya, Mhm. kelihatan dia kan ketika orang mau bersalaman dia kemudian langsung melakukan tangannya dan menolak dia untuk bersalaman gitu. Dan itu semua dilakukan Mhm. seperti itu dan eh, saya bertanya-tanya ada apa sesungguhnya gitu? Apa ada masalah apa? Apakah takut udah bersentuhan kemudian menular atau ada masalah dengan Mhm. tangannya atau apa itu, Mbak? Tapi kan Mhm. bajunya udah mulai digulung sebenarnya ketika itu lengan-lengan bajunya udah mulai digulung kan yang dia ini kita lihat coba deh. Mhm. Iya kan? Iya, iya betul. Sudah beberapa waktu ini memang bajunya sudah digulung, Mas. Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Ya. Jadi apa itu Iya, kira-kira Mbak Agi? iya, iya, memang. Eh,
ini Pak Jokowi ya tidak hanya ini saja dia berkelit gitu ya, dan kemudian memang ya dilindungi. Seperti misalnya sebenarnya namanya muncul di persidangan Tom Lembong. Tapi Mm-mm. kan hakimnya tidak mau memanggil dia begitu kan sebagai salah satu saksi misalnya. Ya, jadi pada sebuah rekaman di mana Pak Jokowi itu diwawancara di rumahnya begitu, dan kemudian dia sempat mengangkat tangannya, itu tampak di situ bahwa memang tangannya itu seperti tadi saya katakan memang belum seperti sedia kala ya, kondisinya itu masih berbeda lah begitu. Apalagi kalau kemudian kita lihat, kita perbesar gitu. Memang terlihat betul di situ Mas Hersu, kemerahan. Wajahnya pun tampak kemerahan, tangannya tampak kemerahan. Tapi ada lagi ketika dia mengangkat salah satu tangannya, itu terlihat seperti ada luka gitu ya di bawah jempol gitu. Jadi di ruas sebelah sini itu ada seperti memanjang itu berwarna hitam. Nah, di situ kita lihat memang ada luka itu terbuka, tapi apakah sudah kering atau betul kita tidak tahu ya, tentu Pak Jokowi sendiri yang mengetahui tersebut, tapi itu jelas terlihat. Nah, barangkali itu kalau saya sih menduga begitu ya, bahwa tidak mau bersalaman itu mungkin karena itu, kalau tidak cipika-cipiki ya mungkin karena keadaan kulit yang masih Mm-mm. belum sehat betul begitu. Ya, jadi kalau sekarang kemudian beralasan bahwa masih menunggu persetujuan begitu dari dokter, ya itu menjadi pertanyaan kita juga. Karena kemarin dokter membolehkan Jokowi itu berlibur bersama keluarga di apa namanya di Bali, bahkan berliburnya cukup lama ya, sekitar 2 pekan. Dan ketika kembali adalah kembali karena kalau cucu-cucunya itu sudah sekolah ya karena memang sudah saatnya untuk masuk sekolah gitu, jadwal sekolah kan seperti itu. Jadi ya ada apa sebetulnya? Sepertinya bukan kondisi kesehatan sih Mas Hersu ya. Iya, iya kelihatannya. Kalau alasannya misalnya keluar kota yang seperti yang disebutkan tadi itu ya, misalnya terbang pakai pesawat dan sebagainya kan waktu ke Bali juga menggunakan itu gitu. Dan soal Pak Jokowi kan juga bisa menggunakan private jet, namanya orang kaisang aja bisa menggunakan private jet, apalagi Pak Jokowi kan. Jadi dan kita pastikan penerbangan ke Bali kemarin juga tidak pakai kendaraan apa apa tidak pakai pesawat komersial. Karena kalau pesawat komersial pasti akan fotonya menyebar banyak Iya, di betul. media sosial kan gitu. Jadi pasti pakai pesawat pribadi. Ini yang memang jadi tanda tanya kenapa kok Pak Jokowi justru harusnya kan ini kepentingannya Pak Jokowi semakin cepat semakin bagus gitu kan. Dalam kasus ini kan dia sebenarnya menang di atas angin lah kalau dari sisi sisi apa polisinya karena Barreskrim sudah menyatakan kasusnya untuk laporan yang dilaporkan dugaan palsu itu sudah dihentikan walaupun kemudian dilakukan gelar perkara khususnya kita sampai tahu sekarang kan belum dapat kabar tuh bagaimana kelanjutan dari gelar perkara khusus itu. Nah, sekarang yang ditangani kan laporan dari Pak Jokowi dan orang-orang dan pendukungnya Pak Jokowi dari 4 kasus ya Mbak ya yang sekarang dinaikkan statusnya menjadi penyidikan itu kan semua itu menarget orang-orang yang kritis terhadap Pak Jokowi dan ada 12 orang ya yang menjadi tersangka ya. Betul. Ya Hmm, gitu. hmm. Jadi Iya, harusnya ini cepat dong Pak. Justru malah Pak Jokowi yang harus segera pengen menyelesaikan cepet-cepet harusnya. cepat-cepat gitu ya. Dia apa yang terjadi gitu. Apa karena sekarang situasinya sudah berubah sehingga kemudian Pak Jokowi kemudian tidak datang dan ini lama-lama diambangkan gitu kasusnya. Gitu. Ya, saya curiganya jadi seperti itu Iya. gitu. Betul. Kalau saya membayangkan seperti yang di Polda Metro Jaya, kalau saya memang betul itu nanti akan sampai ke persidangan, begitu ya Mas Hersu ya, dengan para tersangka yang sudah disebutkan begitu, Hmm. itu kan saksi-saksi yang harus dihadirkan antara lain adalah karena ini perkaranya subjeknya Hmm. adalah soal apa pencemaran nama baik dan juga fitnah. Hmm. Fitnah itu kan subjeknya apa yang difitnah? Soal ijazah palsu. Nah, Hmm. ijazah palsu ada hubungannya itu dengan Ova Emilia, yaitu rektor UGM, ada hubungannya dengan para lulusan UGM angkatan 85 maupun angkatan yang lainnya. Sekarang bahkan disebutkan angkatan yang lebih tua daripada Pak Jokowi, yaitu di bawah 85, misalnya 83 dan sebagainya. Dan ini mereka ini sekarang sudah muncul ya, tidak hanya 85 saja yang kemudian memberikan ijazahnya kepada Dr. Tifa dan juga kepada Roy Suryo, tapi angkatan-angkatan yang lain bahkan kakak kelas Pak Jokowi yaitu misalnya angkatan 83, dan di situ ternyata mereka itu sudah memakai materai yang 500. Nah, kenapa Pak Jokowi malah memakai materai yang lebih lebih rendah? Seharusnya kan
materainya malah justru lebih tinggi begitu. Itu dikatakan oleh Roy Suryo. Dan juga ada laporan lagi Mas Irsu kemarin, yaitu laporan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini, teman-teman Relagama, teman-teman Roy Suryo di Relagama Bergerak, yaitu mereka yang lulusan UGM gitu, tapi dari berbagai tahun begitu, itu semakin banyak sekarang yang tergabung di sana. Begitu juga dengan ternyata emak-emak ini terus memantau gerakan dari Bang Rismon ini. Jadi ketika dia kemudian ada melaporkan lagi ke Polda DIY gitu, ini mereka ikutan Mas Yusuf. Sudah seru sekali Samia. Aduh ampun gitu. Jadi ya memang ini betul-betul dikepung masalah Pak Jokowi. Belum lagi laporan dari Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik, yang ketika itu kemarin tidak dilanjutkan ya persidangannya, tapi kan dia banding. Selain itu dia membuat laporan baru lagi. Kita akan memasukkan 2 laporan Pak ya, gugatan hari ini. Yang pertama saya, ya, Rismon Sianipar, tanggal berapa kemarin? 15 Juli, hari Selasa. Kami didampingi Bang Handika kemarin telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong atas peran pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik yang diakui oleh Joko Widodo, dan itu dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, bahwa setelah saya jumpai Pak Kasmujo mengatakan tidak ada peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Nah, hari ini ya kami akan melaporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2 Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern, ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada, dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya, dan kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. Oh gitu ya, Fakultas Kehutanan. Oh, jadi 5 skripsi tidak bersesuaian. Juga begini, ada transkrip nilai. Transkrip nilai UGM pada saat itu, transkrip nilai itu diketik. Iya. Justru ijazah itu ditulis tangan, transkrip nilai itu diketik. Dan kita dapat simpulan, namanya X itu, semua yang nilai skripsinya di bawah 2,7, artinya 2,7 pas saja, itu tidak ada predikat. Tetapi UGM saat itu 2,78 alumni itu sudah masuk kategori cum laude. Jadi UGM itu memang pelit pada saat itu. Jadi jarang mendapatkan nilai 3, jadi 2,78 yang kami teliti itu mendapat predikat cum laude. Nah, jadi kalau 2 logikanya tentu tidak mungkin. Kemudian yang kami sampaikan, kalau yang namanya ijazah pada saat itu tahun yang lebih tua, yang terbit 83, itu meterainya sudah 500, jadi sangat janggal kalau meterai ijazah yang terbit tahun 85 justru meterainya lebih kecil, jadi 100 misalkan. Logikanya kan kalau hari ini meterainya 10.000, ya besok mungkin ganti 11 atau 12.000, kira-kira seperti itu. Nah, ini sedikit saja ya saya tambahin, apa yang dilaporkan oleh Rismon, yaitu pelaporan soal dugaan skripsi palsu. Biar tidak mengganggu. Ya. Mungkin beberapa aja nanti Bapak, karena ruangannya juga terbatas. Yang saya dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo di UGM. Jadi yang kami laporkan adalah Joko Widodo dan Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Karena kami mendapati bukti ya dugaan manipulasi lembar pengesahan skripsi yang kosong ya atas nama Sigit Hartwinarto, Lembah Edi Trianto, dan Sri Dominingsi, yang semua lembar pengesahan skripsi tersebut kosong dan tanpa tanda tangan siapapun, baik dekan, dosen pembimbing maupun dosen penguji, agar menyerupai lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang menggunakan teknologi Times New Roman yang belum ada saat itu. Ya, ini kan nanti skripsi palsunya itu
dugaan skripsi palsu. Sementara skripsi yang diklaim sebagai asli sekarang ada di UGM, tapi tidak bisa diakses. Kalau ini masuk ke dalam persidangan, skripsi itu harus dihadirkan ke persidangan dan dan di skripsi itu tidak ada apa namanya tanda bukti kelulusan dari dosen-dosen penguji. Nah, ini kan sempat disebut oleh Pak Sofyan Effendi, memang tidak pernah ada ujian begitu. Nah, apalagi Pak Sofyan pernah mengatakan bahwa skripsi dari Jokowi ini kurang lebih gitu ya menggunakan penelitian dari Pak Sunardi ya kalau tidak salah dekan Fahutan ketika itu. Ini kan akhirnya nanti pasti akan harus dilihat dalamnya seperti apa, dan kalau tidak ada tanda tangan itu ya berarti memang tidak pernah kalau diujikan itu pasti ditandatangani, Mas Hersu. Saya pun juga mengalami itu, Mas Hersu juga pasti kan mengalami itu begitu. Tidak mungkin orang yang menguji tidak menandatangani begitu. Ya, Jadi itu yang dilaporkan lagi soal materai, terus juga yang dilaporkan tidak hanya Jokowi tapi Ova Emilia. Ini sudah yes, semakin berat ya. yes, oke. Kalau saya nggak perlu dituntut karena saya nggak pernah ngaku sebagai insinyur, Mbak Agi. Tukang insinyur ya. Yes. Aduh. Oke, Mhm. Mbak Agi ya, Oke. kita akhiri perbincangan kita kali ini. Ketemu lagi kita insya Allah besok. Dan tetap semangat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Hersu Bunarif. Dan saya Gbeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita sehat semua dan berakal waras, berakal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.